biasa. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahayu, salah satu mahasiswa Elizabeth Internasional yang saat ini mengambil jurusan Front Office. Di sini saya akan mempresentasikan kisah inspiratif dan nilai entrepreneurial yang terkandung dalam 3 tokoh bisnis. Yang pertama yaitu ada William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Yang kedua yaitu ada Yasa Singhe, pendiri Men's Republic. Dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang William Tanuwijaya. William Tanuwijaya lahir pada tanggal 11 November 1981. Ia berasal dari keluarga sederhana yang dimana ayahnya merupakan seorang pedagang. Saat ia berkuliah di Universitas Bina Nusantara atau biasa disebut dengan BINUS, ayahnya jatuh sakit yang membuat ia harus bekerja untuk membayar biaya kuliahnya sendiri. Untuk itu, ia bekerja di sebuah warnet. Dan dari pekerjaan tersebut, ia mendapatkan beberapa pengetahuan tentang internet dan teknologi. Lalu pada saat ia lulus dari Universitas Bina Nusantara, ia bekerja sebagai programmer IT di sebuah perusahaan. Pada usia 25 tahun, ia mempunyai mimpi besar, yaitu membangun platform digital untuk seluruh warga Indonesia. Untuk mencapai mimpinya tersebut tentu tidak mudah. Kurun waktu 2 tahun dia ditolak berbagai investor dengan alasan tidak masuk akal. Namun berkat ketidakmenyerahannya, ia berhasil mendirikan Tokopedia pada tahun 2009, yang saat ini masih digunakan seluruh warga Indonesia untuk jual beli tanpa batas. Jadi beberapa nilai entrepreneurial yang saya tangkap dari tokoh William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, yaitu yang pertama ada visioner dan gigih dalam mengejar mimpi. Yang kedua itu tidak menyerah walaupun ditolak terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu mempunyai solusi untuk rakyat kecil dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit kisah tentang Yasa Singhe, pendiri Men's Republic. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Sejak dia umur 15 tahun, ayahnya jatuh sakit dan keuangan ekonomi keluarganya pun menjadi menurun drastis. Ia pun mempunyai tekad untuk membantu keluarganya dengan cara menjadi MC di berbagai acara. Namun, ia merasa dengan menjadi MC masih membutuhkan banyak biaya yang kurang, jadi ia menjual beberapa kaos lokal dengan mereknya sendiri. Namun itu juga masih belum menguntungkan dan ia pun terus-menerus mencari cara untuk membangun bisnis lainnya. Dan tidak ada satupun yang ia temukan berhasil. Lalu pada tahun 2013, yaitu pada saat ia berusia 19 tahun, dia pun berencana mendirikan Men's Republic, yaitu sebuah brand lokal sepatu pria. Di sana, ia mengalami beberapa kerugian bahkan sampai ratusan juta. Dan ia pun terus-menerus mencari cara dan mencari solusi agar bagaimana caranya brandnya ini menjadi terkenal dan mendunia. Semenjak beberapa tahun lamanya, brandnya pun mulai mengalami peningkatan karena ia pun sudah mulai upgrade dengan memperkenalkan media sosial melalui brandnya tersebut. Namun beberapa waktu kemudian, brandnya tersebut menjadi terkenal di kalangan nasional dan internasional. Lalu Yasa Singhe pun kerap diundang di berbagai acara untuk menginspirasi beberapa pengusaha bisnis lainnya sebagai tokoh entrepreneurship. Jadi nilai entrepreneurial yang saya dapat dari Yasa Singhe, pendiri Men's Republic, yaitu yang pertama ada berani memulai usaha dari nol meskipun dari usia muda. Yang kedua yaitu pantang menyerah meskipun berkali-kali pernah rugi ratusan juta. Dan yang terakhir yaitu ada kreatif dan cerdas memanfaatkan teknologi untuk keperluan bisnis di masa sekarang. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir, saya akan menjelaskan kisah inspiratif dari founder Bukalapak, yaitu Ahmad Zaki. Ia lahir pada tanggal 24 Agustus 1986. Sejak ia kecil, ia sudah menyukai apapun itu di bidang komputer. Dan pada saat ia masuk ke sekolah menengah atas, ia sempat mengikuti beberapa olimpiade, contohnya seperti Olimpiade Sains Nasional di bidang komputer. Setelah ia lulus SMA, ia bertekad untuk melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung yang saat ini menjadi top 3 kampus Indonesia
Di sana ia mengambil jurusan teknologi informatika. Dan sejak dia berkuliah di ITB, ia kerap aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan software dan bahkan dia pernah ditunjuk untuk menganalisis salah satu software yaitu di bidang Departemen Pertanian. Hal menarik yang saya dapatkan dari kisah inspiratif ini yaitu tepatnya pada tahun 2010 yang dimana Bukalapak pertama kali launching atau dibuka untuk seluruh Indonesia, yaitu adalah ketika Ahmad Zaki menganggap bahwa Bukalapak hanya sebagai situs kecil yang dilakukan untuk melakukan perjualan beli secara online. Namun berkat kegigihan dan visi misi Ahmad Zaki, ia pun berhasil membuat Bukalapak menjadi lebih dikenal banyak orang secara nasional maupun internasional. Lalu tepatnya pada tahun 2020, ia memilih untuk meninggalkan posisinya sebagai CEO dan beralih pada perusahaan Initsig yang dimana digunakan untuk mendanai sebuah startup lokal. Dan ia pun untuk saat ini memilih fokus di bidang kewirausahaan teknologi Indonesia. Jadi 3 nilai entrepreneurial yang saya dapat, yaitu yang pertama ada gigih dan visioner, yang kedua ada berani berinovasi pada rakyat kecil atau UMKM, dan yang terakhir itu ada komitmen pada teknologi dan pendidikan. Sekian presentasi dari saya tentang 3 tokoh pendiri usaha dan kisah inspiratif yang didapat, lalu ada nilai-nilai entrepreneurial. Yang terakhir saya tutup dengan salam sukses luar biasa.